soal background penulisan lagu Dia Ingin Kau Bahagia. Jadi it was around 2008 waktu itu. Jadi ada teman cewek saya yang baru ya, pulang dari luar negeri lah ceritanya. Nah, dia cerita sama saya bahwa sebenarnya bukan dia cerita sih. Jadi kita ngobrol-ngobrol, saya tahu dia tuh ngalamin pahit banget. Jadi kalau ngomongin hubungan, relationship kayak berpacaran atau pernikahan kayak gitu-gitu, itu dia pahit banget. Malah dia sempat mengutarakan kata-kata kasar yang nggak mungkin saya utarakan juga di sini karena nanti di take down pasti sama YouTube-nya. Ya, jadi dia tuh bilang pokoknya pahit banget lah hidupnya. Baik keluarganya yang orang tuanya akhirnya menikah lagi gitu, terus dia punya hubungan dengan beberapa lelaki juga kandas semua. Ya pastinya kalau hubungan di luar negeri ya kalian sudah tahu ya hubungannya sampai sejauh mana. Nah, jadi dia tuh pahit banget. Jadi diajakin ngomong apa tuh pasti pahit sekali gitu loh. Akhirnya saya ceritakan soal Yesus sama dia. Itu pun saya doain juga dia nggak mau gitu loh. Tapi akhirnya tugas saya hanya menceritakan soal bagaimana Yesus di kayu salib. You know what? Apa yang you alamin itu semua itu not compared to what Jesus has done on the cross. And then Jesus has experienced all. Jadi apapun yang kalian alami itu nggak lebih berat daripada apa yang Yesus alami di kayu salib. Nah, kalau memang kalian merasa hidupnya pahit, gak ada yang peduli, terus udah gitu mungkin dibuang orang, terus udah gitu sakit hati, difitnah orang, ya, well, this song is all about that. Jadi this is the song for you. So, jadi kalau kalian tanya, terus bagaimana teman ceweknya itu? Ya, saya nggak tahu kabarnya dia sekarang gimana because it's almost 20 years we never met. Jadi I hope she's doing fine. Karena waktu itu saya nggak ngelanjutin lagi, ya dia nggak mau didoain, ya udah saya nggak ngelanjutin. Karena waktu itu saya juga sudah punya kekasih, jadi kita nggak berlanjut gitu loh. Karena kan ya nggak mungkin ya gitu loh, gitu. Nah, jadi saya cuma mau mengucapkan selamat Paskah, Happy Resurrection Day. This song is for you. God bless you. Dan kau pun terluka, dan kau merasa tak pernah dicintai. Dia pernah merasakan ditinggalkan. Dia pernah dikhianati. Hati yang hancur dia pun merasakannya. Dia peduli setiap tangismu. Jangan keraskan hatimu saat dia sentuh hatimu. Dia mampu memulihkan hati yang penuh kepedihan. Oh Yesus sentuh
Salam sahabat Triple C yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kali ini kita akan sama-sama merenungkan kabar baik tentang Yesus Kristus. Ada sebuah kisah di dalam Alkitab yang sudah sangat populer. Hampir semua orang Kristen pernah mendengar tentang cerita ini. Bahkan anak-anak sekolah minggu pun sudah diajarkan dan diceritakan tentang kisah ini, yaitu tentang seorang perempuan yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Lalu perempuan ini menjamah jubahnya Yesus, dan Alkitab katakan seketika itu juga penyakit yang dia derita selama 12 tahun itu sembuh. Nah, peristiwa ini dicatat oleh penulis Injil Markus, dan kita akan baca dan lihat itu di dalam Markus pasal yang kelima ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-29. Saya akan bacakan dan saudara perhatikan. Markus 5 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-29. Adalah di situ seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib, sehingga telah dihabiskannya semua yang ada padanya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, bahkan sebaliknya keadaannya semakin memburuk. Ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus, maka di tengah-tengah orang banyak itu, ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Seketika itu juga berhentilah pendarahannya, dan ia merasa bahwa badannya sudah sembuh dari penyakitnya. Nah, sahabat Triple C yang sangat dikasihi oleh Tuhan Yesus, peristiwa ini menceritakan bahwa begitu menderitanya perempuan ini, karena 12 tahun dia mengalami penyakit yang sudah dia usahakan berobat kemana-mana. Bahkan dikatakan dalam bacaan yang kita baca tadi, dalam ayat yang ke-26, bahwa dia sudah menghabiskan seluruh miliknya, harta bendanya habis untuk mengobati penyakitnya. Tetapi bukanlah kesembuhan yang dia dapat, tetapi justru dikatakan penyakitnya atau keadaannya makin memburuk. 12 tahun bukanlah waktu yang pendek. 12 tahun ini adalah waktu yang sangat lama. Kita bayangkan saja, umpamanya peristiwa itu terjadi hari ini di tahun 2025, maka 12 tahun itu artinya dia mengalami penyakit perempuan ini sejak tahun 2013, kan 12 tahun. Itu lama sekali. Dari tahun 2013 kita pun mungkin sudah lupa-lupa apa yang terjadi pada tahun 2013 itu. Tapi begitulah kondisi perempuan ini. Dia mengalami sakit, dan sakit itu adalah pendarahan. Ya, tentu ini akan membuat kondisi tubuhnya semakin hari semakin buruk, semakin lemah gitu ya kan, karena sudah kekurangan darah. Nah, tetapi pada hari ini di mana peristiwa ini terjadi, tiba-tiba saja perempuan ini berkata dan mempunyai sebuah keyakinan ketika dia melihat ada rombongan Yesus melewati tempat di mana dia berada, dan dia berkata, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Nah, peristiwa ini terjadi adalah ketika Yesus dengan murid-muridnya, dan ada banyak orang pada waktu itu berbondong-bondong mengikuti Yesus, karena Yesus akan pergi ke rumah seorang yang anak daripada seorang yang bernama Yairus, di mana anak Yairus ini sedang sakit keras. Yesus diundang oleh Yairus untuk datang ke rumahnya untuk menyembuhkan anak yang sakit ini. Dan kisah selanjutnya kita tahu bahwa anak Yairus itu
sudah mati ketika Yesus sampai di sana, dan Yesus membangkitkan anak Yairus itu. Nah, peristiwa ini terselip dalam sebuah perjalanan Yesus yang menuju ke rumah anak Yairus ini. Perempuan yang sakit pendarahan ini tiba-tiba saja berkata, asal ku jamah saja jubahnya, maka aku akan sembuh. Nah, apa yang membuat sebuah keyakinan, sebuah tekad, sebuah kepercayaan yang demikian besar tiba-tiba muncul, dan itu tidak pernah terjadi sepanjang dia mengalami penyakit selama 12 tahun? Nah, ternyata saudara, kuncinya ada pada ayat yang ke-27. Saya bacakan kembali ayat 27, saudara dengar baik-baik. Dia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Saya ulangin sekali lagi. Dia, perempuan itu, sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Maka di tengah-tengah orang banyak itu ia mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya, sebab katanya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Jadi apa yang dia katakan pada saat itu, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh, itu muncul karena perempuan ini sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Dan berita-berita tentang Yesus itu memunculkan iman, melahirkan iman dalam dirinya. Benar sekali apa yang dikatakan oleh kitab Roma 10 ayat 17, bahwa iman itu timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Saya ulangin, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran itu dan pendengaran dari firman Kristus. Nah, saya disclaimer dulu bahwa iman itu adalah bukan usaha yang kita upayakan keluar dari diri kita, tapi iman itu adalah dikaruniakan Tuhan. Iman adalah dianugerahkan Tuhan kepada kita. Tidak semua orang memperoleh iman. Dan kalau saudara punya iman kepada Kristus, iman itu dikaruniakan oleh Tuhan kepada saudara. Allah yang mengkaruniakan iman itu. Dan iman itu muncul dalam diri saudara adalah ketika saudara mendengar berita-berita tentang Kristus. Dalam Roma 10 ayat 17 tadi, bahwa iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Bukan dari firman Allah, bukan dari firman Tuhan, tapi dari firman Kristus. Mengapa dari firman Kristus? Ada 474 kali kata Kristus ada di dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dan ada lebih dari 450 kali kata Kristus itu disebut adalah setelah peristiwa penyaliban Kristus. Jadi dapat kita katakan bahwa firman Kristus adalah firman yang terjadi setelah peristiwa penyaliban Kristus atau after cross, saudara. Ya. Nah, satu hal yang kita harus ingat, bahwa perempuan ini adalah perempuan Israel. Dia adalah orang Yahudi. Dan agama dia, hukum agama Yahudi berkata bahwa status perempuan ini adalah najis. Status perempuan ini adalah najis. Dan apa yang dikatakan oleh hukum agama perempuan ini atau hukum agama Yahudi, saya akan bacakan untuk saudara dari Imamat pasal yang ke-15 ayat 25 sampai dengan ayat yang ke-27. Supaya kita gampang mengerti, saya akan menggunakan bahasa Indonesia masa kini, ya, Alkitab terjemahan bahasa Indonesia masa kini. Begini bunyinya: apabila seorang wanita mengalami pendarahan selama beberapa hari di luar masa haidnya, atau pendarahannya tidak berhenti sesudah masa haidnya, ia najis selama pendarahan itu, seperti pada waktu sedang haid. Jadi jelas ayat 25 tadi dikatakan bahwa kondisi perempuan itu adalah najis, ya, karena dia mengalami pendarahan di luar masa haidnya.
Dan ayat 26 dari Imamat pasal 15 ini luar biasanya saudara. Tempat yang ditidurin atau didudukinya selama waktu itu menjadi najis. Jadi misalnya saudara, saya ini adalah orang yang berstatus najis. Kalau saya duduk di tempat ini, saya ini sedang duduk di suatu bangku dan di sini ada meja. Karena saya duduk di bangku ini dan saya menyentuh meja ini, maka bangku ini dan meja ini menjadi najis gara-gara saya dudukin di situ. Dan lebih luar biasa lagi saudara, dalam ayat yang ke-27, barang siapa menyentuh tempat itu juga menjadi najis saudara. Jadi kalau misalnya tadi saya duduk di bangku ini jadi najis. Saya menyentuh meja ini menjadi najis. Dan saudara, sahabat Triple C, jangan coba-coba duduk di bangku ini dan sentuh meja ini. Saudara akan menjadi ikut-ikut najis. Nah, pemahaman seperti ini, jika perempuan yang sakit pendarahan ini memiliki pemahaman tentang memiliki pemahaman agamawi yang dia anut selama ini, tentu dia tidak akan pernah berani menyentuh Yesus. Dia tahu Yesus itu kudus. Tentu kondisinya yang najis ini, dia masuk ke kerumunan orang banyak itu dan menyentuh banyak orang di sana. Pasti semua orang yang ada yang sedang mengikuti Yesus pada waktu itu kena najis semua, termasuk Yesus. Itu hukum agamanya, berbunyi seperti itu. Nah, kalau perempuan ini dia mendengar berita-berita tentang agamanya, maka peristiwa kesembuhan ini tidak pernah terjadi. Dia tidak mengalami pemulihan pada hari itu. Tetapi untunglah di dalam Markus yang kita baca tadi, yaitu Markus 5 dalam ayat yang ke-25, ayat yang ke-27, ia sudah mendengar berita-berita tentang Yesus. Berita-berita tentang Yesus itu justru yang dia tahu adalah sebaliknya. Bukan kita yang najis ini bisa bersentuhan dengan orang yang tidak najis, maka orang itu menjadi najis gara-gara kita. Tapi yang dia tahu bahwa Kristus yang kudus, Yesus yang kudus, bersentuhan dengan yang najis itu, bukan Yesus yang menjadi najis, tetapi justru kita yang najis ini menjadi dikuduskan. Saudara bisa berkata amin dalam hal ini? Saya ulangin sekali lagi, bukan karena kita yang najis ini bersentuhan dengan Yesus, maka Yesus menjadi najis gara-gara kita. Itu kata hukum agama. Tetapi di dalam Injil, Injil adalah kabar baik saudara. Injil artinya evangelion. Evangelion itu artinya kabar baik tentang Yesus Kristus. Kabar baiknya apa? Kristus sudah melakukan semuanya buat kita semua. Agama berbicara tentang apa yang harus kita lakukan buat Tuhan, tapi Injil berbicara tentang apa yang Kristus sudah lakukan buat kita semuanya. Nah saudara, saya ulangi sekali lagi, bahwa ketika kita yang najis bersentuhan dengan Kristus yang kudus, maka kita yang najis ini menjadi dikuduskan karena Kristus yang kudus itu, bukan sebaliknya. Tapi agama berkata justru sebaliknya. Ya, ada agama-agama yang sekarang masih banyak dianut oleh orang, bahwa perempuan yang sedang datang bulan saja dia tidak bisa sembahyang, dia tidak bisa beribadah kepada Tuhan karena statusnya najis. Tetapi di dalam Kristus justru kita yang najis ini kita sudah dikuduskan, kita sudah disucikan oleh karena Kristus yang sudah menyucikan kita semuanya. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan kabar baik ini dapat memberkati kita semua. Grace to you all. Shalom. Yesus, hanya Kau, Yesus.